saling bersaudara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya kaum mukminin adalah saling bersaudara, ya. Fa aslihu baina akhwaikum. Kalau ada yang bertengkar maka didamaikan. Demikian juga Allah berfirman, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Janganlah kalian seperti orang-orang ahlul kitab yang mereka tercerai-berai, ya, mereka tercerai-berai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadhkuru ni'matallahi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kalian berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan janganlah kalian saling bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian, itu nikmat persatuan. Dahulu kalian saling bermusuhan. Ini maksudnya terkait dengan suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj yang mereka bertikai sampai 100 tahun lebih padahal mereka bersaudara. Dengan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka pun kembali bersatu sehingga digabungkan keduanya disebut dengan Al-Ansar. Tadinya Al-Aus Al-Khazraj jadi Al-Ansar. Maka Allah mengatakan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Dan ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian, dahulu kalian tercerai-berai, saling bermusuh-musuhan, ada adawah di antara kalian. Fa'alafa baina qulubikum, maka Allah pun satukan hati kalian, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka kalian jadilah saling bersaudara. Bahasa ini penting, ya, karena sebagian orang terkadang memusuhi sesama muslim berlebihan sampai saudaranya sama muslim itu disikapi seperti orang kafir, bahkan lebih kencang daripada orang kafir. Kalau sudah ada al-baghdha, kebencian, dan al-adawah, permusuhan, maka semua akan dihalalkan. Semua akan dihalalkan. Ghibah akan dihalalkan, menjatuhkan dirinya akan dihalalkan. Kalau dia sudah celaka maka bergembira. Ini bukan sifat seorang mukmin kepada mukmin yang lain. Rasulullah SAW mengatakan, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathil jasadil wahid. Perumpamaan kaum mukminin satu dengan yang lainnya dalam kasih sayang mereka, dalam saling tolong-menolong di antara mereka, ya, dalam saling mencintai di antara mereka, kamathil jasadil wahid, seperti perumpamaan satu jasad. Idza istaka minhu udhun tada'a sairul jasadi bil humma was sahar. Kalau ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka yang lain akan tidak bisa tidur, begadang, akhirnya demam. Sekarang kondisinya menyedihkan, kita melihat sebagian kaum muslimin saling gontok-gontokan, saling jatuh-menjatuhkan, saling bahagia kalau bisa mengungkap aib-aib saudaranya. Ya, semakin diungkap aib saudaranya, semakin bahagia, semakin gembira. Seakan-akan saudaranya tersebut orang kafir, bahkan lebih parah daripada orang kafir. Dia bisa berlemah lembut sama orang kafir, tapi sama saudaranya, bahkan sama muslim, lebih parah. Maka wajar jika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memasukkan al-adawah dan al-baghdha, permusuhan, kebencian, termasuk dosa besar. Baik, Syekh Muhammad rahimahullah membawakan dalil, ya karena namanya permusuhan dan kebencian itu, ya, adalah kepada non muslim, ya. Maka saya akan jelaskan sedikit tentang aqidah al-wala wal bara. Perhatikan di layar, ya. Al-adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Jika kepada orang kafir, ya, maka benci karena agamanya, karena orang kafir itu memusuhi Allah dan Rasulnya. Dia tidak beriman kepada Nabi, dia tidak membenarkan Nabi, dia mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka membenci, memusuhi orang kafir adalah disyariatkan. Bahkan ini adalah salah satu dari tanda keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Awthaq itu sekuat-kuat tali keimanan. Tali keimanan yang paling kuat adalah al-hubbu fillah, cinta karena Allah, wal bughdhu fillah, benci karena Allah, ya. Maka kita disyariatkan untuk membenci orang kafir karena dia memusuhi Allah dan Rasulnya. Ibnu Qayyim berkata dalam nuniyahnya,
Atuhibbu a'da'al habibi wa tadda'i hubban lahu ma dzaka fi imkani. Apakah engkau mencintai musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas engkau mengaku-ngaku cinta kepada Rasulullah? Itu adalah hal yang tidak mungkin. Wa kadza tuwali jahidan a'da'ahu ainal mahabbatu ya akha syaitani. Demikian juga kau bersungguh-sungguh untuk berloyalitas kepada musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mana bukti cintamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ibnu Qayyim mengatakan, kalau kau mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka konsekuensinya kau harus membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Kau harus membenci musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita bilang cinta sama Nabi, tapi kita mencintai musuh-musuh Nabi? Dua hal yang tidak mungkin digabungkan, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Oleh karenanya, di antara tali keimanan yang paling kuat adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Kemudian juga dalam hadis, man ahabba fillah, siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadha fillah, benci karena Allah, wa wala fillah, dia berloyal karena Allah, wa ada fillah, bermusuhi karena Allah, fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik, maka perwalian atau kecintaan Allah diraih dengan hal tersebut. Kalau ingin jadi wali Allah harus seperti itu. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah, ya, berloyal karena Allah, berlepas diri karena Allah, ya. Dalam hadis juga, man a'ta lillah wa mana alillah, ya, faqad istakmal iman. Siapa yang memberi karena Allah, menahan karena Allah, maka dia telah sempurna imannya. Jadi kalau kepada orang kafir, permusuhan, kebencian disyariatkan, ya, sebagaimana datang dalam Al-Quran. Nanti akan kita singgung, itu firman Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 tentang Nabi Ibrahim, ya. Saya bacakan aja dulu. Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah, ya, dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Quran surat Al-Mumtahanah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Sungguh telah ada uswah hasanah, suri teladan yang baik untuk kalian. Pada siapa? Pada diri Ibrahim alaihissalam, walladzina ma'ahu, dan orang-orang bersamanya, yaitu kaum mukminin. Idz qalu liqaumihim, tatkala mereka, yaitu Ibrahim dan orang-orang beriman, berkata kepada kaum mereka, inna bura'u minkum, sungguh kami benar-benar berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan juga dari apa yang kalian sembah selain Allah. Jadi dari kalian dan juga sembahan kalian. Perhatikan, dari kalian yaitu orang-orangnya, paham? Dan juga sembahan apa? Kalian, yaitu berhala dan yang semisalnya. Kemudian mereka berkata, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan telah nampak antara kami dengan kalian kebencian dan permusuhan, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian mentauhidkan Allah semata. Jadi Ibrahim mengumumkan, memproklamirkan bahwasanya antara kami dan kalian ada permusuhan dan kebencian karena kalian berbuat syirik, karena kalian menyembah apa? Berhala. Sehingga dari dalil ini disyariatkan untuk, di sini kata Nabi Ibrahim, fabada wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, maka telah nampak permusuhan dan kebencian antara kami dengan kalian, ya. Antara kami dengan kalian. Baik. Jadi kalau kepada orang kafir maka disyariatkan kita membenci, kita bermusuhan. Ini secara umum, tentu ada pengecualian-pengecualian yang akan kita sebutkan. Ada pengecualian-pengecualian yang akan kita sebutkan. Ya. Baik, ini contohnya tadi siapa? Nabi Ibrahim. Ibrahim alaihissalam. Adapun sama muslim, maka jika benci dan memusuhi layaknya orang kafir, maka ini merupakan dosa besar. Tadi kita sebutkan. Karena melazimkan banyak hal. Pertama, memutuskan tali ukhuwah. Udah musuh-musuhan, menghalalkan harga dirinya, mau dijatuhkan, dihinakan, direndahkan serendah-rendahnya. Sekarang kita lihat seperti itu di medsos. Kalau pegang kesalahan musuhnya dihabisin sehabis-habisnya, diungkap seungkap-ungkapnya. Keburukannya diungkit sebisa-bisanya. Ya. Senang akan kehancurannya. Ini hancur, lebur, disenang, diketertawakan, di-happy-happykan, mungkin dirayakan, mengerikan. Ya. Kemudian tadi juga ayat-ayat semua dilanggar, ya. Ayat-ayat yang menyuruh untuk bersatu dilanggar.
dilanggar. Oleh karenanya ini dalil bahwasanya membenci kaum muslimin, permusuhan sesama mukmin, maka itu dosa besar. Makanya merupakan dosa besar. Taib, karena harusnya itu disyariatkan kepada non muslim, ini malah dia gunakan untuk apa? Sesama muslim, bahkan lebih daripada itu. Berikutnya kita bahas tentang al-wala wal bara, tentang ini antara akidah yang utama kaum mukminin, namanya akidah al-wala wal bara. Apa itu al-wala wal bara? Al-wala diambil dari cinta dan loyalitas. Ada lillah wa wala fillah. Siapa yang berloyal karena Allah, bermusuhan karena Allah. Adapun al-bara artinya berlepas diri, yaitu benci dan berlepas diri. Ini adalah akidah yang harus ada dalam Islam, ya. Kita bertauhid, kita benci kesyirikan, iya enggak? Kita bertauhid, kita benci kesyirikan. Jelas enggak mungkin digabung. Kita loyal kepada kaum mukminin, maka kita berlepas diri kaum kafirin. Jelas. Enggak mungkin mau dua-duanya. Mau cinta sama tauhid tapi cinta juga sama syirik, enggak jalan. Enggak jalan. Seperti sekarang sebagian ada dai yang mengatakan, saya tidak membenci orang Yahudi. Saya cinta Yahudi, tapi saya benci perbuatannya. Lah, ini itu perbuatan yang bikin siapa? Paham? Mau benci perbuatannya, orangnya tidak, ya enggak bisa. Itu perkataan yang tidak masuk akal. Saya tidak benci Yahudi sesama saudara. Ada di YouTube dia bilang itu. Ya, Yahudi saudaraku, saya benci perbuatannya. Nah, ketika perbuatan itu pada orangnya, maka kita benci kepada orangnya, ya. Gimana cuma perbuatannya orangnya kita peluk-peluk, ya enggak mungkin lah. Makanya tadi Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim, "Idz qalu liqaumim inna bura'a'u minkum," kami berlepas diri, yaitu benci dan bermusuhan kepada kalian. Bukan cuma perbuatan, ya enggak? Ya. Inni bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, kami berlepas diri dari kalian dan juga dari sesembahan kalian. Wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha, telah nampak permusuhan antara kami dan kalian, orangnya. Bukan cuma perbuatannya. Jadi sekarang kan dia mengatakan, saya cinta kepada orang Yahudi yang membunuhi anak-anak Palestina. Saya cinta. Yang saya tidak suka perbuatannya membunuh, tapi orangnya saya cinta. Ini enggak logis. Ini ngawur seperti ini. Orang kalau nonton, kayaknya bagus nih. Gimana? Enggak bisa dipraktekkan gimana? Tapi kalau ada orang bunuh ibumu, saya tidak benci sama kamu. Saya cuma benci perbuatanmu. Terus gimana? Kau tidak benci sama saya? Saya jotos kamu, saya tidak benci sama kamu. Saya cuma benci perbuatan. Enggak bisa lah. Itu perbuatan datang dengan orangnya. Itu perbuatan tegak pada orangnya. Yang menyandang perbuatan tersebut adalah sosok yang menyebabkan dia juga dibenci. Ini suatu hal yang tidak logis. Jadi al-wala wal bara maknanya adalah cinta dan al-wala, cinta dan loyalitas, al-bara benci dan berlepas diri. Tapi kita bicara pertama tentang loyal, cinta, yang kedua tentang benci atau al-bara. Cinta dan loyal ada dua model. Yang pertama totalitas, cinta totalitas, yang kedua cinta parsial atau al-wala al-juz'i. Tapi secara totalitas ada orang-orang yang harus kita cintai secara totalitas, kita loyal secara totalitas, adalah para nabi dan para solehin, yaitu para ulama, ya. Para ulama, para salihin, para wali-wali Allah yang kita anggap mereka wali-wali Allah, kita husnudzan mereka wali-wali Allah, ya. Maka kita loyal kepada mereka 100% karena mereka orang soleh. Karena seorang itu diloyalkan berdasarkan ketakwaannya dan dibarok berdasarkan keburukannya. Faham? Maka para nabi, para ulama, para salihin kita loyal kepada mereka 100% karena mereka orang-orang yang bertakwa. Tapi yang kedua, kita wala secara parsial. Kepada siapa? Itu kepada kaum muslimin pelaku maksiat. Maka kita loyal dan cinta pada keislaman dan kebaikannya, dan kita benci pada sisi maksiat dan penyimpangannya. Artinya kita enggak boleh benci kepada kaum muslimin secara totalitas, itu enggak boleh. Karena dia ada kebaikannya. Ada kebaikannya enggak? Ada. Dia bersyahadah la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Bagaimanapun dia seorang saudara kita. Meskipun dia pelaku maksiat, meskipun dia pelaku bid'ah, tidak boleh kita benci dia secara total. Kebencian terhadap seorang muslim secara total itu adalah dosa, enggak boleh. Tidak boleh kita, bagaimanapun dia juga seorang apa? Muslim. Oleh karenanya
Ketika ada seorang membenci ahlul bid'ah secara totalitas, benci seperti orang kafir, maka dia telah terkena syubhat khawarij. Ibn Taimiyah menyebutkan, seperti ini khawarij yang menyatakan siapa muslim manapun terjerumus dalam dosa besar kafir. Tidak ada namanya cinta sebagian, benci sebagian, enggak mungkin, kata orang khawarij. Nah, ini syubhatnya orang khawarij. Kita bisa mengumpulkan cinta dan benci pada seseorang. Ya anak kita aja, anak kita kalau pas nakal, kita benci enggak? Benci, tapi bukannya kita benci total, paham? Kita benci sebagian kelakuannya dan kita suka sebagian apa? Kelakuannya. Sehingga di situ ada terkumpul cinta dan benci pada seseorang. Istri juga begitu ya enggak? Istri juga begitu enggak? Atau cinta totalitas? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yafruqu mu'minun mu'minah. Jangan seorang lelaki benci kepada istrinya. In kariha minha khuluqan radiya minhal akhar. Kalau ada perangnya yang dia tidak suka, pasti ada perangnya yang juga yang dia suka. Itu jangan benci secara total, pasti ada perangnya yang apa? Yang baik. Ya, intinya kepada pelaku maksiat, pelaku bid'ah, kita boleh benci dengan dia, apalagi kalau dia menyeru kepada kebid'ahnya, kita benci, tapi enggak boleh totalitas. Bagaimanapun dia masih muslim. Ini namanya loyal secara parsial, berdasarkan semakin tinggi keimanannya, semakin banyak kebaikannya, kita semakin loyalnya semakin tinggi. Berbanding lurus dengan kebaikan dan ketakwaannya. Dia punya kesalahan sedikit, kita semakin sedikit kebencian kepada dia. Baik, benci dan berlepas diri al-bara. Al-bara ini bisa secara totalitas, secara terus maksudnya kepada orang kafir. Tadi karena mereka musuh-musuh Allah, mereka tidak membenarkan Nabi, mereka mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bilang saya seorang musuh kalau mereka bukan. Ya. Mereka tidak membenarkan Al-Quran, firman Allah mereka dustakan. Ini musuh-musuh Allah. Tapi ini kita benci secara totalitas. Tapi secara parsial sama itu kepada kaum muslimin pelaku maksiat. Kita benci dari sisi maksiat yang dia lakukan. Ya, dari maksiat yang dilakukan tersebut buat kita benci, ada kebencian kepada dia. Tapi di balik itu juga ada kecintaan. Karena dia seorang mukmin, dia seorang muslim. Ya, seperti itulah. Dan cinta dan benci bisa tergabung pada seseorang, ya. Pada anak kita, pada istri kita, pada suami kita. Demikian juga pada pelaku maksiat. Maka kita mencintainya karena Allah sesuai dengan kadar ketakwaannya, dan kita membencinya karena Allah sesuai dengan kadar kemaksiatannya, pembangkangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti kita benci kepada orang kafir secara totalitas kemudian kita zalim kepadanya, tidak boleh, ya. Tidak boleh zalim kepada orang kafir. Oleh karenanya, kalau saya boleh katakan di sini ada, misalnya, ini sudah paham ya? Ini paham? Baik. Misalnya, jadi kita bilang orang kafir ada dua model. Yang pertama, yang kedua, halal darah dan hartanya. Yang ini yang kedua, haram darah dan hartanya. Adapun yang orang kafir yang halal darah dan hartanya, ini kafir harbi. Itu kafir yang memerangi, kafir yang memerangi kaum muslimin, memerangi, membunuh kaum muslimin. Maka ini jelas, ya, bahwasanya dia halal darah dan hartanya. Kalau dia kita tidak bunuh, dia bunuh kita. Dia sudah membunuh kaum muslimin. Ini kafir harbi. Kalau dalam peperangan kan bunuh-bunuhan biasa, dan tidak ada yang marah. Namanya perang pasti bunuh-bunuhan. Kita bicara sejarah Jepang lawan perang lawan ini bunuh-bunuhan. Kita perang lawan penjajah bunuh-bunuhan atau tidak? Bunuh-bunuhan. Kenapa benci-benci? Enggak, namanya perang. Dia memerangi kita, gimana kita mau pasrah dibunuh? Ya. Tidak ada orang berakal mengatakan demikian. Paham? Tidak ada orang berakal mengatakan demikian. Ya. Kalau ya, orang kafir harbi ya jelas, halal darah dan hartanya. Adapun yang haram darah dan hartanya ada tiga. Pertama namanya kafir zimmi, dan yang kedua namanya kafirun mu'ahad, itu kafir mu'ahad.
Kemudian yang ketiga, kafirun musta'man. Kafir dhimmi adalah kafir yang tinggal di bawah wilayah kaum muslimin, yang hidup di wilayah kaum muslimin, pemerintah muslim. Maka dia bayar jizyah. Bayar jizyah. Tentunya ukurannya juga berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya. Ada yang tidak bayar dalam kondisi tertentu, diatur oleh Islam. Sebagaimana orang kaya juga bayar sama. Orang kaya Islam bayar zakat enggak? Bayar zakat, bahkan sebagian zakat lebih besar daripada jizyah. Maksudnya yang bilang orang kafir kenapa bayar jizyah? Enggak zalim, enggak. Dia hidup di bawah pemerintahan kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin melindungi hartanya, membolehkan dia beribadah sesuai dengan ibadahnya, dengan keyakinannya. Adapun bayar sebagai bukti ketundukan. Jangankan orang kafir, orang Islamnya juga suruh apa, bayar, sama. Kafir muahad yaitu yang antara negara kita dengan negaranya ada perjanjian damai, ada gencatan senjata, perjanjian damai. Yang ketiga kafir musta'fan, ini kafir harbi yang minta pengamanan untuk masuk dan dikasih pengamanan untuk masuk ke negeri Islam. Ini juga enggak boleh dibunuh. Seperti delegasi. Kita perang sama dia tapi dia punya delegasi. Ya, kita enggak boleh khianat bunuh dia, enggak boleh. Maka kafir ini kalau ini jelas. Ini kita bunuh, kita sikat juga enggak ada masalah ya, karena namanya perang. Adapun ketiga model yang ini ya. Kalau kita sekarang di zaman sekarang kebanyakan kafir apa? Muahad. Ini yang paling banyak. Kenapa? Antara negara kita dengan negara ada perjanjian damai enggak? Ada. Enggak boleh kita asal bunuh, enggak boleh ya. Taib. Ini orang model kafir ini kita benci dia. Benci dia karena akidahnya. Dia karena akidahnya. Karena mereka juga musuh-musuh Allah. Musuh Allah bukan? Musuh Allah. Tidak beriman kepada Al-Quran, mendustakan Al-Quran, mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita tidak boleh zalim. Karena banyak ayat-ayat yang lain yang membolehkan dari sisi yang lain. Contoh misalnya Rasulullah mengatakan ya dalam hadisnya, man dzalama mu'ahadan aw intaqasahu ya akhadha malahu bighairi tibi nafsihin aw kallafu fawqa taqatihi fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Siapa yang mendolimi kafir muahad atau kafir dhimmi atau mengambil hartanya tanpa dia ridhai atau mendoliminya atau muslimnya bos dia pekerja dibebani dengan pekerjaan di luar kemampuannya, maka aku akan berhadapan dengan aku akan membelanya pada hari kiamat kelak. Menunjukkan tidak boleh zalim kepada kafir meskipun kafir. Rasulullah mengatakan man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang bunuh kafir mu'ahad yang ada perjanjian antara kita dengan dia tidak akan mencium bau surga. Ya, tidak boleh. Ada delegasi sudah diamankan oleh penguasa kita kemudian kita namanya berkhianat, tidak boleh. Oleh karenanya meskipun mereka kafir kita benci secara akidah tapi ada hal-hal yang dilarang, misalnya berbuat zalim. Kita tidak boleh zalim. Kemudian di antaranya ya tidak boleh zalim. Kemudian misalnya berbuat adil kepada mereka. Berbuat adil kepada mereka. Kisah yang masyhur tentang Ali bin Abi Thalib dengan seorang Yahudi ya. Seorang Yahudi ya. Intinya ada Ali bin Abi Thalib menemukan pelananya kalau tidak salah di seorang Yahudi. Ya. Kemudian Ali mengatakan itu adalah pelanaku. Yahudi bilang ini bukan, ini punyaku. Padahal ketika itu Ali adalah Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu aslinya penguasa khalifah. Maka akhirnya mereka bersidang di hadapan kalau tidak seorang ulama namanya Syuraih kalau enggak salah. Mereka bersidang di hadapan seorang qadhi. Kata qadhi tersebut berkata,
Ini punya siapa? Kata Ali, punya saya. Kata Yahudi, ini punya saya. Kemudian kata sang hakim, wahai Amirul Mukminin, wahai bos, maksudnya khalifah, wahai presiden gampangannya. Apa bukti Anda? Karena itu pelana ada di tangan Yahudi. Ya, al-bayyinatu ala al-mudda'i, yang menuduh mengaku-ngaku harus punya bukti. Al-yamin ala man angkar, yang mengingkari tinggal bersumpah, itu bukan punya dia, punya saya. Oleh karenanya diterapkanlah hukum Islam kepada Ali bin Abi Thalib padahal dia adalah khalifah. Wahai Ali, mana buktimu itu adalah milikmu? Saya lupa pelana atau yang ini, pokoknya suatu barang lah. Kata Ali, dia tersenyum, saya tidak punya bukti. Saya tidak punya bukti. Ya sudah, hakim memutuskan itu punya Yahudi tadi. Subhanallah, melihat kondisi ini akhirnya sang Yahudi masuk Islam. Bagaimana Amirul Mukminin di sidang antara dia dengan Amirul Mukminin dengan Yahudi tersebut di depan meja persidangan. Dan bagaimana Amirul Mukminin tunduk kepada hukum apa? Islam. Akhirnya masuk Islam. Ya. Jadi enggak boleh kita berbuat zalim, dan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ya. Al-Mumtahanah ayat 8 ya. Quran Al-Mumtahanah ayat 8. Kata Allah, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak memusuhi, tidak mengusir kalian dari kalian. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Kemudian boleh bermuamalah. Boleh bermuamalah. Jual beli, bermuamalah. Seperti Nabi SAW tinggal di Madinah, bermuamalah dengan orang apa? Yahudi, biasa, mana masalah. Ya, benci secara akidah tapi bermuamalah, dia baik, kita baikin. Bahkan kita boleh berbuat baik kepada dia dalam rangka mengambil apa? Hatinya. Bukankah Nabi memberikan kepada sebagian orang kafir hadiah-hadiah, ya, supaya dia masuk Islam dan akhirnya masuk apa? Islam. Maka Allah mengatakan di antara orang yang berhak menerima zakat adalah al-mu'allafah qulubuhum. Maksudnya orang yang diharapkan masuk Islam, belum masuk Islam. Diharapkan masuk Islam, kita ambil hatinya, kita kasih tidak apa-apa supaya dia masuk Islam. Itu di awal-awal Nabi terapkan hal tersebut. Nabi kasih orang kafir masuk Islam. Bahkan boleh kita boleh mencintai secara tabiat. Cinta tabiat ya. Bukan cinta karena akidah, cinta tabiat. Ini banyak seperti cinta kepada orang tua, kepada kerabat, misalnya kepada kerabat, cinta kepada adik, meskipun kafir, tapi adik saya sayang. Seperti cinta Nabi kepada Abu Talib, ya enggak? Rasulullah mencintai Abu Talib, padahal dia kafir. Kenapa? Karena itu paman dia, dan dia juga berjasa kepada Nabi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Maksudnya siapa? Abu Talib ya. Kepada istri misalnya. Kan boleh menikah dengan wanita kitabiyah, Yahudi atau Nasraniyah. Yahudi atau Nasrani boleh. Nah, kalau kita apa namanya? Nikah sama dia, cinta enggak? Cinta secara fisik, bukan cinta secara apa? Akidah. Ya, kita ada syahwat, suka dengan dia karena cantik, tapi secara kita benci. Mungkin atau tidak? Mungkin. Mungkin ya. Melihat dia kita nafsu, tapi secara kita benci ya. Jadi secara tabiat mungkin ini bukan cinta karena akidah. Artinya maksud saya, benar ada akidah walau al-bara, namun bukan berarti kita zalim sama mereka kemudian menampakkan kebencian di muka mereka, enggak. Karena ada aturannya. Tapi kita benci dia karena dia musuh apa? Musuh Allah. Nah, tidak boleh kita bersikap kepada kaum muslimin benci kepada kaum muslimin seperti benci kepada orang kafir yang berperang. Ini yang terjadi sekarang di tengah kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin musuh-musuhan, habis-ngabisin, mencaling, menjatuhkan, mengungkit kesalahan dan seterusnya. Gibah sebebas-bebasnya. Tajasus sebebas-bebasnya. Sampai akhirnya nanti bisa. Wa qauluhu ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Yaitu Syekh ingin menyampaikan, coba lanjut sini.
Dalam surat apa? An-Nisa ayat berapa? 59, mohon maaf. Ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kata Allah, jika kalian berselisih pada sesuatu, jika kalian berselisih tentang sesuatu, khilaf, maka faruddu ila Allahi war Rasul, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikanlah keputusannya kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika khairun ahsanu ta'wila. Itu lebih baik dan lebih bagus kesudahannya. Taib. Ini ayat faedahnya banyak ya. Faedah. Di antaranya yang pertama, sebab hilangnya kebencian, perselisihan. Dan perselisihan adalah awal dari kebencian, itu tidak? Perselisihan yang merupakan awal dari permusuhan. Kalau perselisihan semakin meruncing, maka menjadi apa? Kebencian dan permusuhan. Maka sebab hilangnya perselisihan yang merupakan awal dari permusuhan adalah dengan kembali kepada dalil. Kembali kepada dalil. Allah dengan Al-Quran, Rasul dengan apa? Hadis-hadis Nabi SAW. Kalau Rasulullah masih hidup, ke Rasulullah. Ada masalah, ke Rasulullah masih hidup. Tapi kalau Rasulullah sudah meninggal, kembali kepada dalil. Mana yang lebih kuat dalilnya kita ikuti. Yang kedua, isyarat bahwasanya, ini disebut oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, isyarat bahwa sebab permusuhan adalah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Dan hadis. Ini yang terjadi. Meninggalkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. An-Nawawi rahimahullah berkata dalam syarah Sahih Muslim, qala ba'dul ulama wa fi nahyi 'anil tabaghud isyaratun ila nahyi 'anil ahwa al-mudillah al-mujibah lit-tabaghud. Kata para ulama, larangan terhadap saling membenci, itu sabda Nabi, la tabaghadu wa la tabaghadu, janganlah kalian saling membenci, jangan baghdha. Isyarat tentang larangan tentang hawa nafsu yang menyesatkan, yang menyebabkan, yang mengkonsekuensikan permusuhan. Itu larangan untuk mengikuti hawa nafsu yang menimbulkan atau mengkonsekuensikan permusuhan. Dan benar, kalau orang tidak ikut Al-Quran Sunnah, sini punya bid'ah ini, ikut ini, akhirnya musuhan enggak? Musuhan. Dia ibadah joget-joget, dia bilang jangan ibadah sambil joget. Ini kan akhirnya ribut. Seandainya sepakat Al-Quran dan Sunnah tidak jadi ribut-ribut. Tapi karena ikut hawa nafsu jadi apa? Jadi ribut. Repot. Satu malah minta kepada wali-wali ya. Ada tulisan tadi bagus. Dia bilang, Nasrani berkata, ya Isa bin Maryam ketika berdoa, ya Yesus, ya Yesu kalau bahasa Arab. Ya. Kalau Nasrani berdoa apa? Ya Isa. Isa Tuhan atau Nabi? Nabi. Kita yakin Nabi, bukan Tuhan. Rafidah kalau berdoa, ya Husain. Ya Husain, ya Fatimah, ya Husain, madad al-madad. Pertolonganmu. Orang sufi kuburin, ya Abdul Qadir Jailani. Ya Abdul Qadir Jailani. Salafi, ya Allah. Jadi ya begini kan bikin ribut. Kita lagi dalam kondisi darurat seperti pesawat bergoyang. Ya Ali, ya Husain. Ya Allah, jangan ya Ali. Turun nanti pesawatnya.
Ini repot gitu. Ya, kalau menyelisih Al-Quran Sunnah bikin potensi ribut. Ya, karena dia melakukan kesyirikan, kita tidak mungkin diam aja, kita harus tegur. Ya. Oleh karenanya ayat ini mengisyaratkan bahwasanya ya, kalau ingin tidak bercerai-berai, bermusuhan, bertikai, maka segala perkara kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, Sunnah. Baik. Kemudian beliau bawakan ayat tadi sudah kita sebutkan, yaitu dalam surat Al-Mumtahanah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, sudah kita jelaskan tadi. Tapi kita lanjutkan bab berikutnya, bab al-fuhsh, bab tentang perbuatan keji. Di sini beliau rahimahullah membawakan ayat dua. Ayat pertama surat An-Nur ayat 19. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim. Ya, jadi saya ingatkan kembali ikhwan, kalau kita ada permusuhan sama saudara kita muslim, dia muslim, mungkin dia melakukan bid'ah, tidak boleh kita benci 100%, enggak boleh. Dia tetap seorang apa? Muslim. Lihat orang wanita berzina, kemudian kita jengkel, tapi dia tetap wanita muslim. Tetap ada, dia tetap seorang muslim. Enggak boleh kita benci 100%, enggak boleh. Itu orang kafir boleh begitu. Kalau orang muslim tidak boleh. Tetap dia muslim, tetap dia saudaraku, meskipun pelaku maksiat. Meskipun kita boikot, tetap dia seorang muslim. Kita boikot karena kemaslahatan, bukan karena benci totalitas. Yang totalitas enggak boleh seorang muslim dibenci secara totalitas. Maksudnya jangan sampai seorang bablas. Jangan sampai seorang bablas. Karena masalah cinta dan benci harus ikut aturan, tidak boleh ikut hawa nafsu. Tidak boleh ikut hawa nafsu. Karena saudara kita melakukan bid'ah, kita benci dia 100%, itu ikut hawa nafsu berarti. Akhirnya seorang muslim, meskipun dia punya kesalahan. Babul fuhsh, bab tentang dosa berikutnya. Al-fuhsh itu kekejian. Maksudnya di sini suka tersebarnya kekejian. Suka tersebar kekejian, maksudnya di sini. Bab tentang suka jika kekejian tersebar di kaum muslimin. Apa itu al-fuhsh? Al-fuhsh adalah perbuatan yang buruk, ya, di puncak keburukan. Karena kalau disebut al-fahish itu suatu yang mencolok. Misalnya dia mengatakan seorang ini misalnya tingginya tinggi yang fahish, yaitu tingginya mencolok banget, namanya mencolok. Jadi, maksudnya parah, ya, seperti ghalatun fahish, kesalahan yang parah. Jadi parah maksudnya. Nah, di sini maksudnya fuhsh tidak semua dosa, tapi dosa-dosa yang secara syariat buruk dan secara fitrah juga sangat buruk, seperti zina. Makanya Allah menamakan zina dengan fahisha. Innahu la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina karena zina adalah perbuatan keji. Di antara perbuatan keji misalnya adalah homoseksual, ya. Atatuna al-fahishata, ya. Wa Nuhan wa Lutan idz qala liqaumi atatuna al-fahishata. Ketika Lut berkata kepada kaumnya, apa kalian melakukan perbuatan keji, maksudnya homoseksual. Karena enggak secara logika gimana laki-laki mendatangi laki-laki. Innakum ma sabaqukum biha min ahadin minal alamin. Kalian melakukan perbuatan keji yang sebelumnya tidak seorang pun pernah melakukannya. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min nisa. Kalian mendatangi laki-laki dengan melampiaskan syahwat kalian, sementara perempuan kalian tinggalkan. Jadi maksudnya adalah perbuatan-perbuatan keji, suka ada perbuatan keji dan itu dosa-dosa yang buruk, sangat buruk. Nah, Allah turunkan ayat ini dalam surat An-Nur. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishah. Sungguhnya orang-orang yang suka kekejian tersebar di kaum muslimin, fil ladzina amanu lahum adzabun alim. Bagi mereka azab yang pedih. Ini ancaman. Suka untuk kekejian tersebar. Jadi dosa berikutnya dosa suka kekejian tersebar. Ayat ini cerita tentang orang-orang munafikin yang menuduh Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami, sehingga mereka bikin isu supaya tersebar, ya, isya'ah kalau bahasa Arab. Itu isu bahwasanya Aisyah berzina dengan Sofwan, dan mereka senang ada isu begitu. Isu kaum muslimin rusak, bermaksiat, tukang ini, tukang anu. Ini orang ini suka kekejian tersebar di antara kaum muslimin, berarti dia benci, dia suka kerusakan pada kaum muslimin, berarti dia telah terjerumus dalam dosa besar. Oleh karena bagaimana sikap kita ketika tersebar isu begini-begini? Ada dua sikap. Yang pertama, kita cek dulu kebenarannya. Belum tentu benar, ya. Karena Allah mengatakan in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu
antusibu qauman bijahalatin fatusbi ala ma fa'altum nadimin. Kata Allah, ya orang beriman, wahai orang beriman, jika datang seorang fasik memberikan kabar, maka cross checklah terlebih dahulu. Karena jangan kalian melakukan konsekuensinya. Khawatir antusibu qauman bijahal, kalian akan menimpakan keburukan pada suatu kaum karena kebodohan kalian, karena ketidaktahuan kalian. Fatusbi ala ma fa'altum nadimin. Kemudian kalian menyesal di kemudian hari. Ayat ini turun tentang ketika Rasulullah menyuruh salah seorang sahabat untuk mengambil zakat dari suatu kaum. Kemudian datang ke sana, mereka bawa pedang ingin menyambut sahabat tadi. Jadi kaum tersebut bawa pedang, kalau tidak salah intinya mereka sambut sahabat tadi, ya. Maka sahabat tadi ketakutan, dipikir mau dilawan, akhirnya dia balik lapor mereka tidak mau bayar zakat. Akhirnya Rasulullah kirim Khalid bin Walid untuk ngabisi mereka. Ternyata kami mau nyambut, bukan mau apa? Nyambut, dia kan orang Arab dulu pakai apa? Pakai pedang. Akhirnya kata Allah, hati-hati, seandainya kalian melaksanakan konsekuensi tersebut, kalian bisa bunuh orang. Nah, sekarang kita terkadang dengar berita si fulan gini, kita lakukan konsekuensinya. Berarti dia begini dong. Berarti ternyata belum tuh apa? Benar. Oleh karenanya setiap ada isya'ah, setiap ada kabar, maka kita harus cek terlebih dahulu. Jangan langsung kita benarkan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata benar, tugas kita adalah menutup aurat kaum muslimin. Man satara musliman, satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang mukmin, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Maka kita tutup aibnya. Ya. Kenapa orang-orang munafikin senang kalau kerusakan tersebar di kaum muslimin sehingga mereka bebas melakukannya? Makanya di antara fikih, tidak semua berita keburukan kita sebarin. Orang jadi melihat itu biasa, ini di antara fikih. Namun sekarang tidak bisa dikontrol. Coba ada fikih, ada berita, situ berzina, situ berzina, situ berzina. Semua orang berzina, dia pun berzina biasa. Semua orang juga apa? Berzina. Tidak ada sesuatu yang aneh. Satu koruptor. Satu korupsi biasa-biasa aja. Semua juga korupsi. Bahkan ada dulu koruptor yang ditangkap, ketika mau ditangkap dia masih begini-begini. Ya Allah, ini malunya sudah enggak ada. Itu, jadi maksudnya tidak semua. Kemudian misalnya kita sebarkan, ini bunuh sana, ini bunuh sini, ini buat pembunuhan di mana-mana. Orang akhirnya terpancing untuk bunuh itu mudah. Jadi tidak sesuatu yang besar lagi, sesuatu yang sudah. Nah, itu sekarang repot di zaman sekarang. Maka tidak semua keburukan kaum muslimin kita sebarkan sehingga terjadi kesan seakan-akan kaum muslimin apa? Rusak. Enggak semua. Kalau ada misalnya ada zina di sekolah SMA sini, kita sebarin semua seakan-akan sekolah semua kaum muslimin tukang zina. Padahal enggak, itu cuma kasus beberapa orang. Alhamdulillah masih banyak kaum muslimin, kaum muslimat yang apa? Terjaga, masih berada di atas adab-adab orang Indonesia yang pemalu dan yang lainnya. Maka orang-orang munafik suka kerusakan tersebar di kaum muslimin agar melegalkan mereka untuk melakukan kerusakan yang mereka sukai. Semua orang juga melakukan kok. Itu juga makanya tidak sembarang kita kemudian menyebarkan apa? Berita-berita yang buruk. Citra kaum muslimin harus dijaga. Taib. Kemudian Syekh Abdul Wahab membawakan firman Allah, "Idza nasahu lillahi wa rasulih ma 'alal muhsinina min sabil." Ya. Maksudnya jika mereka menasahu lillah, maksudnya mereka berbuat yang terbaik untuk Allah dan Rasulnya, maka tidak ada celaan bagi orang yang telah berniat melakukan ihsan, itu melakukan kebaikan. Adapun orang beriman, maka sebaliknya mereka nasahu, yaitu mereka melakukan yang terbaik. Nasahu maksudnya melakukan apa yang terbaik. Nasahu lillah maksudnya melakukan yang terbaik di hadapan Allah dan melakukan yang terbaik di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza nasahu lillahi wa rasulih. Maka sebaliknya mereka ingin melakukan yang terbaik bagi kaum mukminin. Mereka tidak suka kekejian tersebar di antara kaum mukminin. Mereka tidak suka citra kaum muslimin apa menjadi rusak. Mereka berusaha menjaga citra kaum muslimin, ya. Makanya ketika ada orang Khawarij yang kemudian mencela Nabi
dengan berkata, "I'dil ya Muhammad, adillah engkau wahai Muhammad." Kata Nabi, ya, "Illam a'dil faman ya'dil." Kalau saya tidak adil, wa ana aminu man fis sama, dan aku kepercayaan Allah Subhanahu wa taala. Aku ini kepercayaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya tidak adil, faman ya'dil, kalau gitu siapa yang adil? Karena ketika Nabi bagi ghanimah dia berkata, "Hadhihi qismatun ma udila fiha." Ini pembagian tidak ada adil. "Hadhihi qismatun la yuradu biha wajhullah." Ini pembagian yang tidak ikhlas, kata orang ini. Datang seorang sahabat, "Ya Rasulullah, da'ni adrib unuqa hadzal rajul." Biar saya penggal kepalanya. Ini kurang ajar, bilang Nabi tidak adil. Kata Nabi, "Jangan. La'allahu yusalli." Mungkin dia salat. Kemudian juga Nabi berkata, "La yaqulun nas anna Muhammadan qatala ashabahu." Jangan sampai orang-orang bilang Muhammad bunuh sahabatnya sendiri. Jadi Rasulullah memperhatikan citra kaum muslimin. Terkadang ya akhi, kita lihat ada kesalahan mau kita bantah, kita bilang enggak, nanti buruk citra kaum muslimin. Kita berusaha memperbaiki dengan cara yang lain. Kalau enggak nanti kesannya apa? Ribut melulu, seorang bukan asal ngomong, asal lihat juga situasi dan kondisi. Maka kalau orang munafik suka keburukan tersebar, kalau kaum mukminin justru sebaliknya ingin kebaikan tersebar di antara kaum muslimin. Kalau ada keburukan ditutup. Baik, demikian saja, insyaallah kita lanjutkan pembahasan pada pertemuan pekan depan insyaallah taala. Habis azan kita lihat tanya jawab insyaallah taala. Silakan azan.